asinan kapal Angkatan Laut AS telah dilanda coronavirus, namun pada akhir April, kapal perang AS masih sering melenturkan otot militer mereka di Laut Cina Selatan. Pada hari Rabu, dua pembom supersonik B-1B melaju di atas langit ke timur laut Pulau Taiwan. Seringkali gerakan itu membuat orang berpikir, apa yang akan dilakukan AS di Laut Cina Selatan? Sejak AS merilis Strategi Keamanan Nasional 2017, yang menyebut Cina sebagai pesaing strategis, Pentagon telah secara dramatis meningkatkan upayanya untuk memprovokasi, menghalangi, dan menahan China. Namun pandemi COVID-19 yang mematikan telah mengganggu penyebaran AS tepat ketika negara itu menjadi pusat gempa global dengan jumlah infeksi tertinggi. 4 kapal induk bertenaga nuklir AS, termasuk USS Theodore Roosevelt, telah dipaksa kembali ke pelabuhan setelah anggota kru mengontrak virus corona baru. Tidak adanya kekuatan inti dari operasi global AS ini menciptakan kekosongan besar dan instan di Pasifik Barat. Dengan latar belakang, mengapa militer AS melakukan aktivitas di Pasifik Barat dan Selat Taiwan secara tiba-tiba? Pertama, ini adalah cara cepat dan mudah untuk menunjukkan keberadaan militer AS di bidang-bidang utama di kawasan Asia Pasifik. Kedua, AS ingin mendukung pasukan separatis tertentu di Pulau Taiwan, sementara langkah itu menyelesaikan misi taktisnya. Memata-matai dan mencari aktivitas kapal selam nuklir bawah laut telah menjadi salah satu tugas militer AS di wilayah tersebut. Setelah kapal perang utama AS berlabuh, tugas mendeteksi kapal selam nuklir hanya dapat dilakukan oleh pesawat militer AS. Selain itu, AS melakukan operasi yang relevan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri pasukan separatis di Pulau Taiwan dan mengirim mereka sinyal bahwa militer AS tidak meninggalkan pengaruh mereka di wilayah itu bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ketiga, Washington menunjukkan tekad Beijing untuk mempertahankan pencegahan strategis di Laut Cina Selatan. Militer AS menyadari bahwa pesawat pengintai atau pesawat anti kapal selam tidak dapat sepenuhnya menampilkan pencegahan strategis, sehingga ia mengerahkan 4 B-1B Lancer dan sekitar 200 penerbang ke pangkalan Angkatan Udara ke Guam, dan mengirim 2 pembom berat supersonik B-1B untuk berlayar ke Selat Taiwan. B-1B memiliki nilai siluman, kecepatan tinggi, dan kemampuan membawa muatan senjata yang lebih besar. Jelas, pembuat kebijakan Pentagon berusaha untuk menggunakan pembom strategis sebagai instrumen baru untuk menghalangi Cina di Selat Taiwan secara strategis. Banyak orang khawatir tabrakan di udara antara jet tempur China dan pesawat mata-mata AS pada tahun 2001 di dekat Pulau Hainan dapat terjadi lagi, dan bahwa AS mungkin dengan sengaja menciptakan gesekan di tempat-tempat di sekitar China untuk mengalihkan perhatian orang Amerika dari kesalahan penanganan COVID-19 oleh AS. Kekhawatiran seperti itu tidak berlebihan. Cina harus melakukan persiapan. Washington tampaknya masih agresif dan provokatif. Tapi, sebenarnya, ini hanya gertakan, dan Amerika tidak bisa melawan dan memenangkan perang yang tidak adil.